Nama Khosyin, kunyah Abul Abbas, alumni 2008. Alamatnya di Dusun 2, Bangunsari, Sidoluhur, Kecamatan Bangrejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum. Waktu itu kita di Jogja, mondok di Al-Ittisom. Kita lulus sebenarnya mau ke umum ya. Tapi kemudian ada saja kendala, alhamdulillah Allah arahkan kita untuk belajar agama. Ada beberapa hal yang hampir saja menjadikan kami gagal gitu. Tapi alhamdulillah dengan bantuan dari Allah, taufik dan kemudahannya, akhirnya kita bisa berangkat. Ya, pada waktu itu 2004 kita bisa berangkat alhamdulillah, dan sampai di Surabaya itu waktu itu malam ya, Masya Allah. Tapi alhamdulillah teman-teman ada yang nggak betah, kita alhamdulillah masih betah di Al-Furqan. Sebenarnya kalau dibilang duka itu bagi saya suka di sana, Masya Allah ya, ya karena duka dalam belajar itu adalah satu sunnatullah ya. Maka waktu itu kita baru datang ya kaget gitu kan. Sebenarnya sudah pernah dengar sih kalau airnya payau gitu, tapi waktu kita berwudu kemudian rasanya seperti itu dan di tangan lengket gitu ya, kaget gitu. Kemudian sempat beberapa hari nggak mandi gitu, dan setelah berjalannya beberapa hari alhamdulillah terbiasa ya. Saya rasa yang menjadikan santri di sana itu kebanyakan nggak betah adalah airnya dan cuaca panasnya. Tapi kalau kita melihat pada kebahagiaan di Pondok Al-Furqan, subhanallah ya, kita merasakan bi'ah, suasana ibadah itu sangat terasa. Jadi kita sebelum ke Al-Furqan itu bisa dikatakan belum terbiasa salat malam. Sampai di Al-Furqan kita bangun jam 3 itu udah bisa dikatakan terakhir bangun. Kita bangun sudah teman-teman sholat di samping kanan kiri kita, Masya Allah. Ini yang saya rasa sesuatu yang sangat membahagiakan lah, menyenangkan sekali ya. Jadi semuanya sudah terasa hilang bagi saya, semua kesedihan. Yang masih sangat teringat buat saya adalah nasihat-nasihat yang terus terucap dari lisan Ustadzuna Ustadz Abdul Aziz rahimahullah. Ya, beliau bukan hanya menasihati dengan lisan tapi dengan hal, dengan keadaan. Beliau sering menasihati kita untuk bersungguh-sungguh belajar, memaksimalkan waktu. Dan beliau sampaikan sebenarnya saya tidak lebih pintar dari kalian, hanya saja saya lebih dahulu belajar dari kalian, sehingga saya sekarang mengajar kalian ya. Jadi terus beliau motivasi, tatkala besok kalian menjadi guru ya, kalian maksimalkan waktu sekarang ini, maka besok bisa saja melebihi ilmu saya gitu. Jadi artinya sekarang saya ngajar kalian karena saya lebih dahulu belajar. Ini yang terus menjadikan kita termotivasi dengan nasihat-nasihat beliau. Dan memang kita sering dengar bahwasanya beliau basicnya adalah umum, kemudian masuk Al-Furqan, belajar dalam hitungan waktu yang sangat singkat beliau sudah bisa membaca kitab. Itu yang subhanallah sering memberikan motivasi kepada kita. Kemudian ada Ustadz Ahmad Sabik, Masya Allah ya, beliau dalam menjelaskan fikih, menjelaskan perkara-perkara furu itu luar biasa. Ini menjadikan kita terpukau lah kalau mendengar penjelasan beliau. Dan tentu Ustadzuna Syekhuna Al-Kabir, Aunur Rafiq Gufron ya, beliau meskipun jarang di pondok tapi tatkala beliau menyampaikan muhadarah begitu sangat masuk ke dalam hati kita. Nasihat-nasihat yang sangat mendalam, insya Allah. Kalau waktu itu belum banyak kegiatan ya, kegiatan yang biasa dilakukan santri adalah main bola. Ya, biasa mereka main bola. Kita dahulu main bolanya itu di tambak gitu, bekas tambak. Ya, bekas tambak yang kalau sekarang kayaknya sudah di pondok yang tingkat 3 itu. Nah, di situ kemudian kadang di kampung sebelah kita main bola. Kalau yang lainnya kayaknya belum ada. Oh, gitu.
Iya, di Al-Furqan itu ada satu kebiasaan yang saya rasa bagi para santri pemula itu menjadi satu kendala, yaitu santri disuruh untuk membaca kitab. Nah, membaca kitab dan kemudian menerjemahkannya. Kalau memang dia tidak persiapan, ya, maka saya kira itu sesuatu yang sangat susah, sangat sulit. Tapi dengan kita melihat kebiasaan itu di pondok, akhirnya kita terbawa oleh situasi itu. Kita setiap malam harus persiapan. Ya. Jadi ini yang sangat membekas untuk saya, dan semoga ke depan pondok Imam Nawawi juga bisa menerapkan sistem seperti ini. Yaitu setiap santri itu setiap malamnya sudah mengetahui semua kosakata, dan bahkan nasihat Syekhuna itu Ustaz Ahmad Sabik, tatkala antum mempersiapkan pelajaran, maka persiapkan pelajaran itu seakan-akan antum mau ngajar. Nah, maka itu yang sangat berbekas pada hati kami. Meskipun pada awal-awalnya ya tentu sangat susah gitu, tapi dengan berjalannya waktu kemudian menjadi sesuatu yang menyenangkan, alhamdulillah. Nah, Pondok Imam Nawawi ini cikal bakalnya adalah bangunan yang ada di belakang kita ini. Awalnya adalah bangunan tua dari bekas toko kelontong, ya, toko sembako. Sudah puluhan tahun mangkrak. Kalau hujan airnya masuk, gentengnya juga pada pecah, ya. Alhamdulillah kemudian kita berkeinginan dengan izin Allah untuk membuat rumah tahfidz. Maka kita renovasi, kita ajak para muslimin, dan mulai tahun 2021, tepatnya pada bulan Maret, kita mulai rumah tahfidz itu, alhamdulillah. Sampai kemudian santri-santri berdatangan, kemudian 5 bulan setelahnya kita bikin pondok, alhamdulillah. Kita bikin pondasi pondok di tanah wakaf dari rumah tahfidz itu sekitar 500 meter. Ya, kemudian pondok itu sudah mulai penerimaan santri baru, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan 2 bulan. Santri yang masuk ke pondok kita, alhamdulillah untuk sementara ini baru sekitar 19 santri. Ya, jadi kalau pondok kita ini pondok yang baru kita mulai, kemudian kita mengedepankan 2 program utama, yaitu program tahsin dan tahfidz dengan program bahasa Arab. Jadi anak-anak ini selama 2 bulan kita fokuskan pada pembenahan bacaan Al-Quran, kemudian yang kedua adalah berbahasa Arab secara keseharian, ya, karena dengan kelancaran bahasa Arab, kemudian memahami kosakata dalam bahasa Arab, akan memudahkan santri untuk menghafal Al-Quran. Ya, makanya alhamdulillah 2 bulan berjalan ini sudah kita jalankan program itu, dan kita lihat hasilnya cukup maksimal. Yaitu anak-anak dalam tahsinnya dalam hitungan 2 bulan sudah peningkatannya luar biasa. Kemudian dalam bahasa Arabnya juga alhamdulillah sudah dimulai dalam kesehariannya untuk berbicara bahasa Arab. Yang kita terapkan menggunakan metode Darul itu di Aceh, dalam pengajaran kitab ABY, Arabiyah Baina Yaday. Jadi dalam pembelajaran itu diusahakan seminimal mungkin menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau bisa diterjemahkan dengan isyarat, maka terjemahkan dengan isyarat. Kalau bisa diterjemahkan dengan sinonim, dengan antonim, maka terjemahkan dengan itu. Tapi kalau memang ada satu kosakata yang memang susah diterjemahkan dengan cara apapun, santri masih nggak paham, maka itu baru diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Ya, itu untuk bahasa Arabnya, sehingga alhamdulillah hasilnya maksimal. Kemudian untuk tahsinnya,
kita metode seperti yang dipraktikkan para ulama, yaitu dengan metode talaki, kemudian talqin, ya. Dan guru-guru kita arahkan untuk belajar kepada guru yang bersanad, ya. Alhamdulillah santri-santri yang masuk tidak mengenal tentang sifat-sifat huruf. Kemudian setelah 2 bulan berjalan ini hasilnya cukup menggembirakan. Sebenarnya kalau kita cantumkan di brosur itu ya, ada persyaratan bisa membaca Al-Quran, bisa ini, bisa itu sekedar formalitas saja. Karena sebenarnya tugas pondok ya membenahi jailul muslimin, generasi kaum muslimin. Ya, kalau mereka belum bisa baca Al-Quran, ya tugas kita itulah untuk membenahi. Ya. Jadi saya kira selama santri itu punya kesungguhan untuk belajar, maka insya Allah kami tetap siap untuk menampung dan menerimanya. Kami siap untuk membimbingnya insya Allah. Alamatnya di Dusun 2, Bangunsari, Sidoluhur, Kecamatan Bangrejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Ya. Dari Bakahuni bisa ditempuh melalui jalan tol, kemudian keluar di tol Tegineneng. Kemudian dari Tegineneng itu ke pondok kita ada sekitar 45 menitan. Lewat Wates, kemudian insya Allah dari Wates itu sekitar setengah jam. Ya, insya Allah aksesnya mudah lah untuk menuju pondok kita. Kita ini bisa dikatakan Japung, Jawa Lampung ya. Jadi orang tua itu waktu itu lahiran Jawa, kemudian dibawa transmigrasi oleh kakek saya waktu itu tahun 60 ya. Beliau pernah ceritakan waktu itu umurnya 4 tahun atau 5 tahun gitu. Jadi memang Jawa asli, cuma tinggal di Lampung, lahir di Lampung lah saya dengan orang tua. Bahkan mungkin kita ini nggak tahu bahasa Lampung, karena kalau di Lampung ini orang Lampung malah ikutan bahasa Jawa ya. Orang Jawa jadi malah nggak kenal bahasa Lampung. Saya terakhir di Al-Furqan itu tahun 2009 ya. Waktu itu kita selesai pengabdian, kemudian kita dakwah di Samarinda di Kalimantan Timur, kemudian kita sebelum balik ke Lampung kita mampir di Al-Furqan untuk berkunjung, dan setelah itu ada kesibukan ini itu sehingga sampai sekarang qadarullah masyafa'al belum diizinkan untuk berkunjung kembali ke Al-Furqan. Masya Allah sangat jauh berbeda. Mungkin kalau saya ke sana sudah penasaran dengan tempat-tempat yang dahulu kita bermain, sekarang sudah menjadi gedung-gedung tinggi. Dahulu tempat-tempat kita mencari ikan, mencari udang, sekarang sudah menjadi Masjid Al-Jami, Jami Al-Furqan. Ya, tempat-tempat yang dahulu banyak pepohonan, sekarang sudah menjadi kaplingan. Masya Allah, kita kalau melihat Al-Furqan itu sudah ya terkagum-kagum dengan perkembangannya. Jadi seorang penuntut ilmu itu harus bersungguh-sungguh dalam belajar, karena tatkala fasilitas mendukung namun kita tidak bersungguh-sungguh, maka kita akan terbuai. Maka lihatlah pada generasi-generasi pertama dari alumni Al-Furqan, mereka bersungguh-sungguh, mereka sambil belajar, mereka bekerja, mencari maisha, sebagian hasilnya untuk biaya keluarganya, sebagian untuk SPP, ya ini kita dapati seperti itu. Maka hendaknya setiap santri itu mengingat tentang tanggung jawab yang diberikan oleh orang tuanya tatkala dipondokkan di Al-Furqan. Ya, jangan sampai dengan fasilitas yang sekarang semuanya ada kemudian menjadi lalai. Ya, Al-Furqan adalah Al-Furqan, pondok yang mengeluarkan banyak para dai yang telah berdakwah di hampir seluruh pelosok negeri ini. Maka lihatlah pada generasi-generasi terdahulu bagaimana mereka sukses. Mereka suksesnya dengan kesungguhan dan tentu dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang terpenting, bagaimana para santri bersungguh-sungguh. Karena metode apapun kalau mereka tidak bersungguh-sungguh semuanya akan sia-sia. Yang itu pertama adalah bersungguh-sungguh, kemudian mencari metode terbaik bagaimana caranya supaya bisa segera sampai pada tujuan. Dan ini sering dijelaskan oleh
guru-guru kita di Al-Furqon, terutama Ustadzuna Al-Ustadz Ahmad Sabik hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Ya, beliau sering menasihati tentang mencari metode terbaik dalam belajar, ya. Maka ini yang saya nasihatkan kepada para santri, terkhusus pada adik-adik kelas kita yang di Al-Furqon, untuk memaksimalkan waktu, bersungguh-sungguh, berpacu dengan waktu, berpacu dengan masa yang sangat cepat berjalan. Maksimalkan maktabah Al-Furqon yang subhanallah sangat lengkap buku-bukunya, dan dengan kesungguhan itu, dengan banyak berdoa kepada Allah, insya Allah Allah berikan kemudahan. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'ash syamsu wal qamar